Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalala ila al-huda wa da'al khair tawajjila wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di majlis ilmu, di tempat yang baik, di bulan yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang baik. Dalam Ramadan, puasa ini mengajarkan kita untuk selalu introspeksi diri, selalu melihat kepada diri kita. Dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah suatu ketika beliau ini iftar, ketika buka puasa, beliau menangis. Faqila lahu ma yubkika. Kemudian ada yang nanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Imam, apa yang membuatmu menangis? Faqala la adri hal ana minal maqbulin aw minal muqarrabin aw minal matrudin. Saya sudah finish puasa hari ini, sudah buka puasa, tapi saya nggak tahu apakah saya ini golongan orang-orang yang diterima puasanya pada hari ini, aw minal muqarrabin, atau bahkan orang yang didekatkan dirinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aw minal matrudin, ataukah saya orang-orang yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dari cerita ini bahwasanya kita ini jangan merasa plong dengan ibadah kita, jangan merasa puas dengan ibadah kita. Begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, fa inni atubu ilaihi fil yaumi amarrah. Saya ini taubat kepada Allah satu hari itu hampir 100 kali. Ya. Ulama mengatakan sebenarnya bukan hitungan 100-nya, tetapi kasratut taubah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang orang-orang yang suka bertaubat. Orang-orang Allah subhanahu suka orang yang membersihkan dirinya. Jadi kita diajarkan bagaimana kita ini harus selalu merasa kurang dengan ibadah kita, selalu merasa ingin tambah baik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Bagaimana kita selalu tambah baik di dalam beribadah. Kita lanjutkan pembahasan dari kemarin tentang mubtilatus saum, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang selanjutnya adalah al-qai'u, muntah. Termasuk hal yang membatalkan puasa adalah muntah. Ay talabu wa ta'ammadu khurujul qai' fayubtilu walau qalilan. Yang dimaksud membatalkan puasa dari muntah ini adalah muntah yang disengaja atau memang diinginkan untuk muntah. Ini yang bisa membatalkan puasa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Katanya orang yang suka minum, ya, naudzubillah, orang yang suka minum khamr atau apa, mereka ketika sudah
sudah full perutnya dengan air khamr dan mereka masih ingin terus minum, maka mereka muntahkan. Mereka muntahkan. Memang ada ya, mungkin kita nggak terbayang bagaimana orang yang mau muntah kan gitu. Yang bukan mau muntah, mau memuntahkan, mau sengaja muntah. Ya, ternyata ada memang orang-orang yang seperti itu ada. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi yang membatalkan puasa yang selanjutnya adalah al-qai, muntah. Ya. Fayumtinu walau qalilan. Ya. Baik dengan cara ujung jarinya dimasukkan umpama muntah, walaupun hanya keluar sedikit, ini batal puasanya. Ya. Kalau walaupun berupa air, ini cuman air sedikit, gimana ini? Maka batal puasanya. Dan orang yang keluar muntah, ini bahas itu kalau disengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal, tetapi mulutnya tetap najis. Ya. Fayajibu alaihi ayyaghsilahu wa yubalighul madmadah hatta yaghsila jami'a ma fi famihi min haddihi dhahir. Jadi kalau muntah umpama nggak disengaja, ya memang karena sakit perut atau mabuk di perjalanan umpama dia muntah, ya gimana ini? Maka dia harus kumur-kumur karena sekarang mulutnya mutanajis, kena najis, ya. Itu. Begitu juga walaupun umpama seperti ini, seperti mulut najis, kena gusi, gigi berdarah, kan biasanya ada orang yang kena giginya berdarah, darah najis. Lah ini bagaimana? Maka harus kumur-kumur. Ya. Bahkan di sini dikatakan umpama dia kumur-kumurnya karena wajib, tadi kan mutanajis, baik kena muntah atau kena darah, mulutnya najis, dia harus berkumur-kumur. Umpama di waktu kumur-kumur dia itu airnya kena masuk, maka tetap nggak batal puasanya. Beda dengan kumur-kumur yang bukan perintah, ya, bukan karena sunat wudhu atau bukan karena kewajiban barusan menghilangkan najis. Kok tak seger colok amur kemur bayi umpama, nggak ada sebab apa-apa. Ya, cuman ingin kumur-kumur saja, terus umpama airnya kemasuk ke dalam, maka batal puasanya. Ya. Tapi kalau ini kumur-kumurnya itu karena perkara wajib, seperti mulutnya kena najis, maka di sini umpama airnya tertelan tanpa sengaja ataupun sedikit maka ini tidak dianggap membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia kumur-kumurnya adalah hal wajib. Ya. Kemudian di antara yang membatalkan puasa lagi adalah al-jima' fi nahari Ramadan. Ya. Ini yang sudah beristri, pembahasan yang sudah beristri, ya. Jadi termasuk yang membatalkan puasa adalah kumpul badan dengan istrinya, ya. Jimanya ya, naudzubillah, umpama bukan istrinya, ya selain dosanya berlipat-lipat, ya, batal semua, intinya jima, ya, dukhulul hasyafah. Walau fi dubur, bahkan ulama mengatakan walaupun di dalam anusnya, ya, dari jalan belakang umpama, ini tetap batal puasanya. Bagi siapa? Amidan, orang yang sengaja, aliman bitahrim, tahu kalau dirinya haram, tahu kalau ini jima ini haram hukumnya bagi orang yang puasa. Muhtaron, kehendaknya sendiri,
Ya. Maka orang yang termasuk dosa besar, ya, jima fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, ini termasuk dosa besar. Orang yang jima orang yang kumpul badan di siang hari bulan Ramadan ini mendapatkan 5 hal. Yang pertama, al-ithmul kabir, ya, dia dapat dosa besar, ya, ini termasuk dosa besar. Kemudian wujubul imsak hatal ghurub, umpama kejadian, ya, ini pernah kejadian di waktu di waktu zaman Rasulullah, ada kejadian seperti, memang ada kejadian, ya, sahabat lapor kepada Rasulullah SAW, saya mengumpul istri saya Rasulullah di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya diberi penjelasan oleh Rasulullah SAW. Umpama terjadi hal seperti itu, ya, maka dia dosa besar, walaupun istrinya sendiri, ini dosa besar, ya. Terus dia wajib imsak. Seperti yang imsak ini, dia tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai tenggelamnya matahari, ya. Harus ditakzir oleh hakim, oleh yang berkuasa pada waktu itu. Wajib qadha, yang keempat wajib qadha, ya, 1 hari cuman, di mana dia melakukan dosa jima tadi, dia wajib qadhanya. Yang terakhir wujubul kafaroh, wajib membayar kafaroh, ya, wajib bayar kafaroh. Wa tajibu hadil kafaroh ala rajul la ala mar'ah. Kafaroh ini yang wajib bagi laki-lakinya tok, bagi suaminya, perempuannya enggak. Kenapa? Karena loh, ini kan, ya, yang wajib bayar kafaroh yang laki-laki, yang perempuan nggak wajib. Kenapa kata ulama? Karena yang perempuan ini li'annahu bimujradu syuru' fil jima' batala samul li'annahu min babi dukhuli ain ila jawf min manfadin maftuh. Karena dianggap masuknya sesuatu ke lubang yang terbuka, ya. Sama kayak orang orang yang kencing di dalam air umpama ketika puasa, kencing terus, dan dimungkinkan ada air dari umpama sungai, ada air dari sungai yang masuk lewat kemaluannya, batal puasanya, ya. Atau kentut, ya. Karena ketika kentut keluar pasti ada yang masuk. Nah, ini juga membatalkan puasa, ya. Jadi perempuan ini kenapa nggak wajib bayar kafaroh? Karena dianggap dia itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, jadi batalnya karena itu, ya. Ala kulli hal ada khilaf, ada yang mengatakan perempuan laki-laki sama-sama wajib bayar kafaroh, tapi di sini ala madhab kita yang diwajibkan adalah laki-laki. Yang terakhir tadi kan wajib bayar kafaroh. Kapan orang yang jima di siang hari bulan Ramadan ini wajib bayar kafaroh? Ini ada 5 juga syaratnya, ada 6. Pertama, ayyakuna ifsadu shaumihi bil jima', rusaknya puasanya karena jima'. Kalau rusaknya puasanya bukan karena jima', maka nggak wajib. Umpama gini, ya, jadi di siang hari bulan Ramadan dia membatalkan puasanya dengan minum atau makan, ya, rusak puasanya. Setelah minum dan makan dia jima dengan istrinya, nah, dia nggak wajib kafaroh, ya. Tapi ini jangan dibuat halal, ya, jangan dibuat menyalahgunakan hukum, ya. Wah, saya ini ingin kumpul dengan istri saya, ini gimana ini, ya, saya kalau langsung kumpul ini wajib kafaroh, minum saja sekarang dulu, batalkan puasa dengan selain jima dulu, itu nggak boleh, ya. Umpama, ya, ada kejadian dia batal puasanya dengan hal yang lain umpama, ya,
dengan apa ya, hal-hal yang membatalkan, umpama dengan contoh yang tadi, dengan muntah sengaja, umpama dia muntah sengaja, batal puasanya kan, wajib imsak. Nah, di tengah-tengah itu dia kumpul dengan istrinya umpama, gimana? Maka dia nggak wajib bayar kafaroh. Ya, kenapa? Karena rusaknya puasanya bukan karena jima, tetapi karena muntah tadi. Ya, muntah yang disengaja muntah, gitu. Ya. Jadi syarat pertama memang murni rusaknya puasanya itu karena kumpul badan tadi. Yang kedua di bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau puasanya bukan di bulan Ramadan, walaupun wajib seperti puasa nadar umpama, dia nggak wajib bayar kafaroh. Ya. Jadi umpama selain bulan Ramadan dia nadar, kalau saya lulus ujian, saya lulus sekolah, saya lulus kuliah. Kalau sekolah kan kebanyakan masih belum nikah, kalau kuliah sudah ada yang nikah kan. Ya. Kalau saya lulus sudah wisuda, ini saya mau nadar puasa umpama. Ya. Puasa. Di tengah nadar, pengantin baru kumpul dengan suaminya, gimana ini puasa nadarnya ini? Nah, dia nggak wajib bayar kafarah karena bukan bulan Ramadan. Hari yang ketiga, hari yang rusak puasanya itu harus sempurna. Ya, jadi umpama dia itu mati pada hari itu, dia nggak wajib bayar kafarah. Jadi satu hari penuh dia harus lalui sampai maghrib, ya, satu hari penuh sampai maghrib, maka di sana wajib dia bayar kafarah. Umpama di pertengahan hari, setelah dia kumpul badan dengan istrinya umpama, ternyata dia mati, maka dia nggak berwajiban kafarah. Atau dia gila, ya, puasa, ya, di pagi hari dia puasa, di tengah hari dia kumpul badan dengan istrinya, ya, di sore hari dia gila, ya. Gimana ini? Maka dia nggak wajib bayar kafarah. Ya. Dia nggak wajib bayar kafarah. Kenapa? Karena satu hari itu tidak full. Ya. Karena ada yang merusak hal yang lain di dalamnya. Yang keempat adalah berupa jima. Jadi umpama dia meluk istrinya, wa anzalah biduni jima, kemudian dia inzal, keluar sperma tanpa jima umpama, ya, hanya peluk istrinya saja sudah tegangan tinggi umpama, gimana? Tetap tidak wajib bayar kafaroh. Ya, tidak wajib bayar kafaroh. Kenapa? Karena rusaknya bukan karena jima, memang harus berupa jima, bukan khurujul mani, bukan masalah keluar sperma atau tidak keluar sperma. Bahkan umpama sampai jima tidak sampai keluar spermanya, tetap wajib kafaroh. Gitu loh. Kalau memenuhi syarat-syaratnya, dia kumpul dengan istrinya. Loh, ingat ini Ramadan ini. Ya. Apa? Maka dia tidak, tetap harus bayar kafaroh. Jadi pembahasannya bukan sampai keluar sperma atau tidak keluar sperma, murni jima itu sudah mewajibkan kafaroh. Yang kelima, dia berdosa dengan jima ini. Ada yang tidak berdosa kapan? Umpama ketika dia boleh rukhsah tidak puasa. Kapan? Umpama di perjalanan. Ya. Di perjalanan yang jauh sudah memenuhi syarat, dia boleh tidak puasa, diperbolehkan. Perjalanan jauh, ya, perjalanan jauh dia keluarnya umpama sebelum fajar, sebelum subuh, ya, dengan memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya puasa di perjalanan. Terus dia kumpul badan dengan istrinya, maka di sini tidak mewajibkan kafaroh. Ya. Tidak mewajibkan kafaroh karena apa? Karena dia itu bisa mengerjakan rukhsah untuk tidak berpuasa di dalam perjalanan tersebut. Terus yang terakhir syaratnya wajib bayar kafaroh, ada syubhat.
Jadi wateknya ini tidak ada kesyubhatan. Maka tidak wajib orang yang menjima dia menyangka dia sudah malam. Umpama dia tidur sama istrinya, ya. Setelah sholat asar tidur umpama sama istrinya, ya. Ini kok gelap? Sekarang kan musim hujan, gelap. Wah, ini petang lah. Wah, hari maghrib lah ya. Ya. Jadi dia belum buka dengan air, dia buka dengan istrinya dulu. Ya. Terus setelah selesai ternyata mendung. Yang tadinya dikira malam ternyata tidak malam. Ya, belum malam ternyata, belum masuk. Maka bagaimana? Maka ini syubhat. Apa maksudnya? Nggak tahu kalau dia masih belum diperbolehkan. Ternyata dia kira dia sudah diperbolehkan karena sudah gelap gulita, dikira malam. Ya, maka yang seperti ini juga tidak wajib bayar kafaroh. Ya. Tapi dosanya tetap. Dosanya tetap. Jadi 5 hal tadi, dosa besar, wajib imsak, wajib qadha, wajib bayar kafaroh. Nah, bayar kafaroh terakhir ini harus memenuhi 6 syarat ini baru dia wajib bayar kafaroh. Apa kafarohnya? Nah, ini. Apa kafarohnya? Apa dendanya apa? Ada 3, ya, harus berurutan. Maksudnya jika yang pertama nggak bisa baru yang kedua, jika yang kedua nggak bisa baru yang ketiga, seperti itu. Ya. Jadi yang pertama itqu raqabah, memerdekakan seorang budak. Ini yang pertama. Nah, sekarang mungkin kita nggak nemu budak ini, berarti kita sudah lewat yang pertama. Ya. Yang pertama lewat. Yang kedua apa? Siyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Umpama di tengah puasanya, di tengah harinya dia itu batal, baik walaupun karena sakit, ya, maka dia harus mulai lagi dari awal 2 bulan. Ya. Dapat 10 hari, hari ke-11 dia nggak puasa karena sakit atau kenapa, maka dia kalau mau melanjutkan kafarahnya harus diulang lagi dari pertama sampai 2 bulan. Ini tandir, ini kewajibannya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Terus kalau nggak mampu puasa karena sudah tua, umpama tua renta, tak kuat kocong apa seduta 2 bulan rotoro tak kuat, umpama, ya. Sudah tua bagaimana? Maka dia ganti yang ketiga yaitu it'amu sittina miskinan likulli miskin muddun, ya. Memberi makanan kepada 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud. La ilaha illallah. Jima' fi nahari Ramadan. Ya. Sebelum kami lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ya. Waalaikumsalam. Kalau yang muntah disengaja disamping membatalkan dan juga najis sehubungan dengan najis atau najis menurut kita, bagaimana dengan ketika kita bersama dengannya itu adul atau sekarang kadang-kadang itu ada cairan yang keluar yang rasanya seperti apa yang kita makan. Misalnya kita makan sop ketika sahur, kemudian kita makan di siang hari adul setidaknya ikut cairan itu. Apakah cairan itu juga dinamakan najis atau dinamakan membatalkan? Itu yang kedua. Yang kedua, bagaimana dengan kumpulan air ludah sehingga agak banyak di mulut kita, tetapi tidak terkontaminasi dengan benda lain, tidak bercampur dengan butiran sisa makanan, tidak bercampur dengan darah. Kemudian apakah itu apabila ditelan, maksud saya apabila ditelan dengan disengaja air ludah yang terkumpul atau dahak yang terkumpul, apakah itu batal
Saya tadi baca itu. Saya cari dulu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah misalnya kita berjual rumah, kemudian kita tidak terasa ada atau keluar cairan yang sedikit, rasanya seperti apa yang pernah dimakan ketika sahur misalnya. Nah, cairan yang sedikit itu apakah menyebabkan badannya basah dan juga apakah menyebabkan mulut kita bukan najis? Makasih. 100 ya. Mana ya? Bentar. Jadi ini saya bahas dulu yang ini apa, kayak kerak ya, kayak apa, kayak orang gitu itu ya, itu gimana itu ya. Jadi kalau keluar sampai haddud dhahir di sini ya, haddud dhahir ya, jadi ada orang apa ada sini terus disedot gitu ya. Nah, kalau sampai kerasa sampai haddud dhahir, haddud dhahir ini di mana? Tempat keluar huruf kha, khi, khubah. Ini dhahir ya. Jadi sampean yang tahu, kha ini umpama nyampe ke situ terus sampean telan, nggak sampean keluarkan, ini batal puasanya. Ya. Ini sampean batal puasanya. Itu kalau kita yang mengatur. Nah, yang pertanyaan sampean tadi itu kan nggak kita sengaja ya, romoro temu adrot sampai keluar sini kan kerasa ya. Nah, ini bi khilafi ma law darat bi nafsiha, kalau keluar sendiri ya, romoro temu oga ke sini umpama ya, wa ajaza an majha, sampean nggak bisa mengeluarkan kan, biasanya masuk lagi kan gitu kan ya kan. Loh, mau dikeluarkan nggak bisa, hanya sudah kerasa di sini, sudah rasa apa yang kita makan, apa tadi kita makan doren, kerasa durinnya di sini sudah. Bagaimana? Fala yaftur li udrihi, karena maka tidak dianggap udur, maksudnya tidak batal puasanya ya. Jadi kalau sampean itu akeraknya itu kan ada orang ngumpulkan gitu kan ya, kumpul di sini, terus sampean telan, itu batal puasanya. Kalau sampai kumpulnya sudah ada di haddud dhahir, haddud batasan dhahir. Di mana batasan dhahir ini? Keluar huruf kha. Jadi kalau kita kha, khi, khubah, itu dhahir. Jadi kalau kerasanya di sini sampai kumpulkan di sini, maka batal puasanya kalau dipaksa ditelan. Ya, itu kalau yang tidak disengaja atau tidak jalan dengan sendirinya. Kadang kalau kita sudah kebanyakan makan, ya, itu seperti yang kejadian barusan, itu langsung orang-orang ke sini. Itu gimana? Kita nggak ada kuasa, maksudnya kita nggak bisa nahan. Itu pun kalau sampai sini kita bisa keluarkan terus sampai telan, batal. Tapi ini kan terkadang kita nyampe dan masuk lagi, nggak ada air, nggak ada apa sudah. Nah, itu berarti kita nggak mampu untuk mengeluarkannya, maka tidak apa-apa seperti itu. Ya.
Eh, jadi haddul dhahir ini kha, haddul batin ini ha, hi hu ba. Jadi kalau kerasa sini nggak batal ya. Jadi walaupun sampai apa menelan di sini itu nggak batal ya. Hukum menelan ludah la yufattiru li masyaqqatil ihtiras minhu wa in ta'ammada jam'ahu tahta lisanihi ya. Tidak batal puasanya menelan ludah walaupun dia sengaja dia kumpulkan papolong yang telan ya. Tapi dengan 3 syarat. Ini yang sengaja dikumpulkan, ngepolong copa terus dikelunyu, 3 syarat ya. Yang ditelan ludahnya harus bersih ya, jadi nggak ada sisa-sisa makanan ya. Umpama sahurnya tadi sahur ikan daging umpama, habis sholat di sini udah cekak polong nggak kelunyu, tak bisa ya, batal puasanya ya. Umpama ada yang gigi-giginya sampai kumpul sama ludahnya sudah terus ditelan, batal puasanya ya. Jadi syarat pertama memang murni ludah sofian ya. Terus yang kedua suci. Jadi umpama sampai ngumpulkan ludah terus darahnya ikut, ada orang yang kena penyakit lithah, penyakit gusi, itu biasanya memang acopa keluar darah ya. Itu bukan dari dalam ya, memang gusinya berdarah ya, memang gusinya berdarah, ekenyot sekoni keluar darah. Nah, itu gimana? Itu nggak boleh ditelan, harus dibuang ya. Yang ketiga syaratnya ludah tadi itu harus ada di ma'ad, harus ada di dalam. Umpama sampean ludahnya keluar ke bibir ini, merah-merahnya bibir ya, sampean umpama ngetelak ke kanan joile keluar sampai sini, umpama sampai merah-merahnya bibir ini, kemudian sampean telan lagi, batal puasanya ya. Kenapa? Karena ini sudah dianggap barang luar. Ketika keluar dari batas, sudah keluar sampai ke bibir, ini sudah dianggap luar. Nah, ketika sampai masukkan kembali, maka ini sama halnya sampai memasukkan perkara luar ke dalam, ini batal. Jadi 3 syaratnya tadi ya, mengumpulkan ludah, minum ludah boleh, nggak apa-apa, nggak batal puasanya, tapi dengan 3 syarat itu. Memang harus murni ludah, nggak ada campuran ya, harus suci, tidak campur darah. Yang ketiga harus di dalam ya, lesan wal lisan wal famu, lidah dan mulut ini termasuk anggota dalam gitu loh. Jadi umpama keluar sudah di sini maka nggak boleh ya. Ada lagi? Oke. Terkait keterangan yang kemarin menanyakan karena waktunya terbatas tentang sholat sunat subuh, qobliyah dan subuh dilaksanakan setelah sholat subuh berjamaah karena alasannya waktunya terbatas, karena dulu yang masih sholat berjamaah dilaksanakan sehingga berjamaah dulu baru sholat qobliyah. Itu boleh menurut keterangan yang kemarin, atau dipotong. Yang dimaksud dengan kemarin adalah dilaksanakan pada waktu setelah sholat berjamaah. Yang saya tanyakan adalah sepengetahuan saya bahwa ada 2 waktu. Yang tahu kalau saya tidak tahu. Yang saya ingat ada 2 waktu yang diharapkan untuk melaksanakan sholat. Yang pertama adalah setelah sholat asar. Yang kedua adalah setelah sholat subuh. Makanya diharapkan ini. Kecuali ada sesuatu. Apakah obligasi subuh ini termasuk sesuatu? Yang termasuk sesuatu menurut pendapat saya seperti pada gerhana matahari, ada orang meninggal dunia, bisa
subuh dan setelah sholat asar. Terima kasih. Jadi ini masalah rawatib kan, masalah sholat sunat qobliyah dan ba'diyah. Ya. Jadi sholat qobliyah itu masuknya itu biwakti sholat. Umpama duhur, gampangnya duhur ya. Jadi sholat qobliyah duhur itu masuknya dengan waktu sholat duhur. Ya. Jadi sholat duhur masuk, maka qobliyah duhur juga masuk. Ya. Sampai kapan? Sampai habisnya waktu duhur. Sedangkan sholat ba'diyah duhur itu masuknya di fi'li sholat. Ya. Kapan masuknya ba'da duhur? Setelah sampean mengerjakan sholat duhur. Dengan kata lain, jadi sholat ba'diyah setelah sholat fardu itu nggak bisa dikedepankan. Ya. Nggak bisa disolati sebelum dia sholat fardu duhur. Tetapi sholat qobliyah, ya, sholat qobliyah ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan sholat setelah sholat fardu setelah sholat fardunya, karena waktunya masih ada. Nah, contoh sampean masuk masjid sudah jemaah sholat duhur, ya sudah ikut imam. Ya. Setelah sholat duhur saya biasa sholat qobliyah, sholat sebelum duhur, maka sekarang saya sholat qobliyah duhur, itu nggak apa-apa. Nah, yang ditanyakan sekarang ini sholat qobliyah subuh. Kenapa? Karena dari sholat subuh orang diharamkan, ya, atau tidak diperbolehkan sholat setelah sholat subuh, ya. Dan sampai keluarnya matahari, dari keluarnya matahari sampai kira-kira qadru rumhin, seperti itu. Nah, ini bagaimana? Maka di sini tetap diperbolehkan. Tetap diperbolehkan karena memang waktu sholat sunat qobliyah itu yang tadduh, itu terus mengikuti sholat sholat subuh itu, ya. Tetapi memang ada khilaf, ya. Ada sebagian tidak menyunatkan, ya. Anna sunnata sholata subhi yakhruju waktuha bi fi'li faridati subhi. Nah, ini kalau yang sholat subuh, ya, karena ada pembatasan waktu tadi, memang ada sebagian ulama mengatakan kalau sholat qobliyah subuh itu habis waktunya setelah dia sholat subuh. Dengan kata lain, nggak boleh setelah sholat subuh dia nggak boleh sholat qobliyah, umpama dia nggak nututi nggak boleh, ya. Ini satu pendapat, tapi ya buka waktu sunatul fajr malam tazil syamsu. Bahkan ada yang berpendapat bahwasanya sholat qobliyah subuh ini tidak keluar sampai zawal, sampai duhur, gitu loh, sampai duhur. Jadi umpama sampean tadi langsung sholat sholat subuh, terus sampean di sini diam sampai duha, nanti sholat duha, saya tadi nggak nutut sholat qobliyah subuh, ya. Karena ada sebagian mengatakan waktunya sampai zawal, seperti itu, waktunya sampai zawal. Ini sebagian pendapat seperti itu, ya, untuk sholat sunat fajar. Ya. Ada lagi?
Monggo. Ada sebagian para kiai menyarankan dan mengamalkan apabila kita punya hajat yang cukup berat, istilahnya hajat yang besar, maka beliau menyarankan ketika sujud terakhir pada sholat sunnah atau sholat wajib, maka berdoa. Ketika sujud terakhir kita berdoa dalam hati dengan catatan tidak mengeluarkan suara, baik doanya bahasa Arab ataupun bahasa Madura, tapi dalam hati. Banyak yang menyarankan begitu. Namun sebagian orang mengatakan apabila kita sujud terakhir sholat berjamaah, imam sudah duduk tasyahud, itu akhir, imam sudah duduk, maka si makmum ini masih sujud dengan catatan mengamalkan doa itu. Nah, ada sebagian yang mengatakan apabila terlalu lambat mengikuti imam yang sudah duduk kita masih sujud, itu ada yang membatalkan sholatnya. Apakah demikian? Ketika imam, karena ada syarat ketika sujud terakhir itu sholat wajib, kita berdoa kepada Allah dalam hati, sehingga kita ada lambat mengikuti imam sudah duduk, kita masih sujud. Nah, keterlambatan itu katanya itu menyebabkan sholat yang berdoa itu adalah membatalkan sholatnya. Terima kasih. Jadi gini, dalam sholat itu ada istilahnya rukun qasir, ada istilahnya rukun tawil. Ya. Ada rukun pendek, ada rukun panjang. Ya. Rukun pendek ini dimana kita tidak boleh lama-lama. Seperti apa? Seperti i'tidal. Ya. Jadi sampean ketika sholat, ya, setelah ruku i'tidal terus sampean lama, i'tidalnya lama, ini bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena i'tidal ini adalah rukun sholat tapi qasir, sebentar gitu. Ada rukun sholat ini tawil, panjang, seperti diantaranya sujud ya. Jadi sampean sujud, mau sujud sampai 1 jam, 2 jam itu diperbolehkan, satu ya, maksudnya nggak sampai jadi sebab batalnya sholat gitu loh. Sampai mau sujud lama itu ya, jadi diperbolehkan sujud lama, diperbolehkan, satu. Sebenarnya bukan dalam hati ya, banyak doa-doa yang memang diajarkan ya. Lebih baiknya kalau sampean nggak baca-baca, nggak cuma dalam hati, nggak usah gitu loh ya. Jadi kalau sampean mau sujud lama ya baca, banyak bacaan ya. Ada salah satu bacaan yang penting di sana bacaannya memenuhi syarat-syarat, tidak berupa bahasa Indonesia, tetap bahasa Arab, tidak berupa mukhatab seperti itu ya, tidak berupa kayak bicara ya, tapi doa sana itu diperbolehkan ya. Doa sujud lama diperbolehkan dengan doa-doa itu ya. Terus yang ditanyakan tadi, dia masih sujud ingin lama, terus imamnya sudah tahiyat akhir, kan seperti itu, tahiyat akhir bagaimana? Ya, tidak langsung batal. Ya. Yang bisa membatalkan itu kalau sampean terus sujud, imam sampai selesai salam. Kenapa? Karena sampean jauh. Jadi di dalam ada berapa rukun di dalam ini? Ya. Tasyahud, sholawat, salam. Ya. Kita ini diperbolehkan hanya meninggalkan jarak 1 rukun antara imam. Ya. Tapi kalau sampean sujud sampai imam selesai, ya, nah ini nggak diperbolehkan seperti itu. Ya. Tapi kalau hanya sampean sujud, masih sujud, imam sudah berdiri, imam masih at-tahiyatul mubarakatuh, sampean masih sujud, ya nggak langsung batal. Ya, karena imam masih ada rukun tasyahud seperti itu. Ya, rukun tahiyat masih. Nah, setelah tahiyat kan rukun sholawat
kepada Rasulullah SAW itu salam. Nah, kalau sampai jaraknya jauh dengan imam, itu yang bisa menyebabkan kita batal sholatnya, seperti itu ya. Jadi doa, jadi kalau mau doa sampean tempatkan di tempat-tempat rukun tawil, seperti dalam waktu qiyam, waktu berdiri ya. Sampean mau baca surat 1 juz 2 juz nggak apa-apa ya, karena memang rukun tawil berdiri ya, ruku sujud. Nah, tapi kalau seperti iktidal, duduk di antara sujud 2, itu nggak boleh lama-lama ya. Sujud pertama, setelah sujud kedua saya mau istirahat dulu ya, mau istirahat, nggak boleh ya, seperti itu ya. Yang kalau sujud diperbolehkan ya, sampai cari anunya saja, jangan doa dalam hati ya. Cari-cari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa para sahabat, doa apa yang dibaca oleh para ulama kita ya. Tuh. Nah, sujud lama nggak apa-apa, diperbolehkan ya, seperti itu. Gimana? Mau dilanjut apa sudah cukup? Cukup ya? Sampai duha. Kemudian yang membatalkan puasa ada ini. Apa? Esensi puasa itu diantaranya yang sederhana itu bisa menghapus dosa. Misalnya kan apakah seluruh dosa itu terhapus dosa besar, bisa apa dosa semua dosa terhapus. Ya. Ini puasa ini punya punya keistimewaan yang sangat besar ya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kullu amali ibnu adam lahu illa shaum fa innahu li ya. Semua amal ibadah anak Adam ini miliknya, kecuali puasa itu punya saya, demi Allah. Di sini ada 2 penafsiran dari ulama. Ya. Kebaikan itu dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita umat Rasulullah ini punya keistimewaan. Al hasanatu bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan yang kita buat ini dilipat gandakan 10. Ya. Ini otomatis untuk kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini belum adanya ikhlas yang begitu kuat. Kalau dibarengi ikhlas yang begitu kuat, itu dilipat gandakan sampai ratusan, sampai Allah yang maha tahu ya. Dilipat gandakannya itu biasanya itu kelipatan ya, 100, 700, 1000 seperti itu. Jadi pahala kita dilipat seperti itu. Dahulu ulama kecuali puasa ya, karena ada sabda Rasulullah SAW bada Allah dalam hadis qudsi ya, semua amal ibnu Adam lahu, maksudnya bagian dia. Jadi dia berbuat 1 ya, dia 10 lipat digandakan. Ada keikhlasan yang kuat dilipat gandakan 700 ya, ada keikhlasan yang tambah kuat dilipat. Jadi kita setiap berbuat kebaikan 10 langsung dilipat gandakan 10 oleh Allah. Dari keikhlasan satu persatu di antara kita ini yang beda nanti. Dalam berbuat kebaikan ini yang beda dalam keikhlasan kita. Dilipat gandakan oleh berapa oleh Allah, yang jelas berlipat-lipat dengan ketentuan seperti tadi. 100, 700, 1000. Nah, seperti itu. Ada ulama kecuali puasa. Puasa ini lipat gandanya ini hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi keistimewaannya hanya Allah yang tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini ulama mengatakan bahwasanya
Yang dimaksud illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih, ya. Bahwasanya nanti kita di hari kiamat ketika kita di amal ibadah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka banyak hal-hal yang aneh terjadi di antara kita, ya. Nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang kita bolimi dulu di dunia itu datang, ya. Orang-orang yang kita bolimi di dunia itu datang menuntut, ya Allah, dulu orang ini memfitnah saya. Oh ya, maka satu kebaikan dari kita, kebaikan kita diberikan kepada orang yang sampean fitnah tadi. Datang lagi menuntut, ya Allah, dulu saya dibolimi oleh ini, kebaikan kita diberikan kepada itu lagi. Ketika kita nggak punya kebaikan, ya, kebaikannya sudah habis diambil oleh orang-orang yang kita bolimi, masih datang lagi. Akhirnya bagaimana? Kejelekan orang yang mengadu diberikan kepada kita, ya. Maka kita ini al-qiyamah ini ahwal cak beturun pekebu, nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu. Bahkan diceritakan nanti itu ada orang sudah mau masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi dia ada orang menuntut kepada Allah, ya Allah, dulu orang ini pernah cerita kepada saya, dia berbuat maksiat begini, kok sampai masukkan surga? Ya. Makanya sampean ini ketika kita berbuat maksiat, jangan bangga dengan maksiat kita, jangan ceritakan kepada orang, ya. Nanti mereka itu akan menuntut kepada Allah. Nah, ini sudah Allah tutupi, sudah nggak ada yang tahu sampean berbuat maksiat, sampean sudah mau masuk surga, ternyata ada orang, ya Allah, dulu ini cerita kepada saya, dia pernah berbuat maksiat begini, kok sampean masukkan surga? Akhirnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampean cerita. Gitu lah. Jadi setiap kita berbuat jelek, kita tutupi diri kita. Ya. Biasanya kita itu, ya, ketika apa? Bahagia dengan maksiat kita. Ya. Ini. Nanti di hari kiamat akan ada kejadian seperti itu. Ketika kebaikan kita habis, dituntut oleh orang-orang yang kita dolimi, masih ada yang menuntut, maka kejelekan orang itu diberikan kepada kita. Kita nggak punya kebaikan, kita menerima kejelekan dari orang lain. Nah, maka di sini fadilah puasa datang. Ya. Di sini jabir ulama keutamaan puasa datang. Apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala, ini orang ini sudah bingung ini. Saya ibadah lama, saya sudah punya pahala banyak, ini hilang total sekarang. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bilang kepada orang ini, tenang kamu masih punya simpenan amal. Apa? Puasa. Kamu punya simpenan amal puasa yang nggak bisa diambil oleh orang. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini tanggung saya yang balas. Jadi yang dibagi-bagi itu selain pahala puasa, ya, ini kalau kita mau mencari keutamaan puasa, ya, keutamaan bulan Ramadan, puasa ini, makanya puasa ini ada puasa mingguan, Senin, hari Kamis, ya. Selain hari Senin adalah hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahagia dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Kamis dikatakan juga raf'ul a'mal, ya. Jadi ada amal ibadah kita ini diangkat mingguan, ada yang tahunan. Yang mingguan ini yang hari Kamis ini. Jadi Rasulullah senang berpuasa, ingin diangkat amal ibadahnya dalam keadaan berpuasa. Ya. Yang tahunan seperti nisfus Sa'ban. Ya. Jadi Ibnu ulama ini yang gak dimiliki oleh ibadah lain. Apa keistimewaan puasa? Yang ini pahala kita yang membalas Allah, dan itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takok ikalak bagi. Jadi ketika kita sudah lemes, aduh dak remerela. Kebagusnya tak ada, kecubaan beri di orang yang pernah kita dolimi.
Akhirnya Allah tenang, beengki andi pahala puasa sesempen bi engko semales. Ya. Ini Pak, ini penafsiran dari para ulama tentang hadis qudsi barusan. Ya. Nah, semoga kita punya simpanan yang banyak di bulan Ramadan ini, ya. Dan di hari-hari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu puasa bid, puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid ini adalah puasa tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah setiap bulan. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti setiap bulannya itu ada puasa 3 hari. Ya. Dan ini sebenarnya kalau kita istiqomah, ini kita dianggap puasa 1 tahun penuh. Kenapa? Al hasanatu bi asyrati amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Ya. Kita puasa 3 hari dalam 1 bulan, berarti kita dianggap puasa 30 hari. Ya. Maka ini pahalanya sudah kita kalau istiqomah, kita ini berarti sudah seperti puasa 1 tahun. Lebih-lebih nanti ada puasa sitan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Kasiyamid dahri. Nah, itu hal-hal yang seperti ini yang harus kita ambil. Selain kita pahala fardu, puasa fardu, puasa Ramadan, maka puasa-puasa sunnah harus kita perbanyak juga sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini memang baru saya baca, ya, subhanallah, ya, subhanallah. Ternyata, ya, nanti ketika hal itu terjadi, ya, semoga pahala puasa kita datang kepada kita. Ya, semoga puasa kita datang kepada kita. Makanya kita ini tidak bisa menilai orang secara zahirnya saja. Ya. Ada konsep hidup sosial yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Beliau memberikan konsep, ya, ketika engkau bertemu dengan yang lebih tua, ya, agar merasa kita rendah diri, maka harus ada di dalam diri kita orang yang lebih tua ini lebih lama ibadah kepada Allah, saya baru lebih umurnya lebih muda, ibadahnya lebih sedikit, maka saya harus memuliakan orang ini. Ya. Ketika bertemu dengan orang yang lebih muda, maka yang harus ada dalam hati kita, ini anak muda ini baru ibadahnya, baru ditulis amal ibadahnya. Saya lebih tua, saya lebih dulu amal ibadah saya dicatat oleh malaikat, maka harus saya yang lebih khawatir. Ya. Ketika bertemu dengan orang yang alim, orang yang punya ilmu, ya, orang yang punya ilmu ini ibadah kepada Allah dengan ilmunya. Saya di bawahnya. Bahkan ketika kita bertemu dengan orang yang bodoh, ya, orang yang nggak punya ilmu, kita harus punya tata krama. Kenapa? Ini bermaksiat kepada Allah dengan dia nggak punya ilmu, nggak tahu kalau itu maksiat. Sedangkan saya bermaksiat kepada Allah, saya tahu kalau itu maksiat. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Jilani memberikan kita bagaimana kita selalu berprasangka baik kepada Allah dan kepada manusia. Ya. Untuk berprasangka baik kepada sesama, kepada saudara. Karena nanti hari kiamat nggak ada yang tahu. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Semoga kita diselamatkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang tidak kita kira, ya. Banyak yang tidak kita kira. Nah, bahkan walaupun kita di depan kita orang bermaksiat dengan minum-minuman atau seperti apapun, kita dilarang benci kepada orangnya. Kita yang diharuskan benci kepada pekerjaannya. Satu hikmahnya, pertama hikmahnya ketika kita benci kepada orangnya, kita nggak mau menasehati. Ya, orang bajingan deh. Kamu benci kepada bajingan, kepada zatnya, kepada badannya, kepada zatnya manusianya tadi. Kamu nggak mau memberi nasihat kalau sudah benci kepada orangnya. Ya, tapi kalau sampai benci pekerjaannya, sampai akan ingin menyelamatkan orang itu. Satu. Yang kedua juga kita nggak ada jaminan. Kita nggak ada jaminan. Mungkin orang yang maksiat, yang minum-minum di depan kita sekarang ini, ketika hampir wafat dia taubat, dia masuk surga. Ya.
Sedangkan kita nggak ada jaminan. Yang ibadah setiap hari kita belum ada jaminan apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita dijaga, ibadah kita puasa, lebih-lebih iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Ya. Wallahu a'lam. Cukup ya. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nabihi jami'an. Ada? Iya, monggo. Keistimewaan bulan puasa ini pahala-pahala dilipat gandakan. Ada beberapa tadi. Terus kemudian tentunya sebagai manusia juga banyak beberapa kesalahan maksudnya dan sebagainya orang kejelekan. Apakah itu juga dilipat gandakan itu? Iya. Kesalahan kejelekan perasaan orang dan sebagainya. Jadi bicara dengan waktu fadilah. Jadi ini ingat kepada permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, umat saya ini umurnya pendek-pendek. Umat saya ini umurnya pendek-pendek. Sedangkan umat-umat sebelumnya umurnya ini panjang-panjang, ratusan tahun, ribuan tahun. Umat saya ini antara 60-70 umurnya. Dari ini Allah Subhanahu wa taala mengijabah, memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Apa? Pahala-pahala yang dilipat gandakan. Ya. Tadi dikatakan bahwa satu kebaikan dari kita ini sudah langsung secara otomatis dilipat gandakan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini belum bicara ikhlas pertama. Di sana juga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu yang istimewa. Seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada satu hari di sana yang sangat istimewa. Khairun min alfi syahr, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Malam Lailatul Qadar. Ini enggak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi kalau kita ini ibadah di malam ini, ya, maka kita diibaratkan lebih baik dari 1000 bulan. Ya, berarti dilipat gandakan total. Ulama mengatakan, tapi jangan terlalu bahagia, harus hati-hati juga. Ya. Ketika kejelekan yang kita perbuat di waktu-waktu istimewa ini juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini yang harus kita hati-hati. Ya. Tetapi di sana ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan dibuat coba kita rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dalam lupa saya hadis qudsi, insyaallah hadis qudsi ya. Jadi ketika kalian ini berniat baik, satu ya, umpama saya hari ini mau sedekah, punya niat baik ya, berarti ini sampean sudah terus ternyata nggak ditakdirkan oleh Allah. Saya punya uang hari ini, saya mau sedekah ya, mau sedekah, nanti saya mau sedekah, nyampe rumah tidur sampai lupa. Sampai masih dicatat satu kebaikan apa? Karena tadi punya niat baik. Umpama sampai ngerjakan, ya, sampai ngerjakan, ya, ngerjakan ternyata sedekah beneran, maka ini dilipat gandakan 10. Ya. Sekarang dosa, ya, oh nanti saya ini mau bermaksiat kepada Allah, punya niatan, ya, tapi oleh Allah nggak ditakdirkan. Umpama, oh nanti saya mau merampok umpama, naudzubillah, ya. Terus dia tidur lupa, sehari itu lupa. Gimana? Maka niatnya nggak dianggap oleh Allah. Nggak jadi, ya. Dia nggak jadi, berubah niatnya. Maka ini dianggap satu kebaikan. Kenapa? Karena meninggalkan kejelekan yang sampean niati. Ya. Tapi kalau sampean berbuat betul-betul merampok, kamu sampai dapat dosa 1 ya. Jadi dosa ini 1, kalau kebaikan dilipat gandakan 10 ya.
Ini ketika dosa secara umum yang kita kerjakan. Ya, ini rahmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai baca sejarah, ya, kalau sampai baca sejarah, taubatnya umat-umat terdahulu itu dengan bunuh diri. Ya. Jadi ketika berbuat maksiat, syirik kepada Allah, murtad umpama, ya, itu taubatnya bunuh. Ya. Di kita taubatnya apa? Syahadat. Umpama sampai kita dosa besar, murtad umpama, naudzubillah. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya apa? Ya kembali ke Islam. Syahadat. Sangat gampang, gitu lah. Kalau nggak sampai yang murtad, nggak sampai yang paling besar syirik kepada Allah, maksiat, apa tobatnya? Istighfar. Ya, cukup astagfirullahaladzim. Makanya Nabi Musa alaihissalam bukan iri, apa? Sampai ingin menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking indahnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini dalam niat baik dan niat jelek beda. Niat baik gak jadi kerja dapat pahala, niat jelek gak jadi kerja dapat pahala. Ya, niat jelek jadi kerja, niatnya dikerjakan dapat satu kejelekan, satu tok, gak dilipat gandakan 10. Tetapi ketika kamu kerjakan di waktu-waktu yang utama, maka ini juga lebih besar dosanya. Ya, seperti di bulan Ramadan, ya, seperti di Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, ya, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena waktunya berlipat ganda, maka kejelekan kita juga besar kalau kita berbuat jelek. Ya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Ya. Makanya kembali bahwasanya kita nggak tahu nanti, ya, seberapa besar pahala yang kita bawa bulan Ramadan ini, dan juga seberapa besar naudzubillah kejelekan yang kita bawa. Takutnya kita, ya subhanallah, semoga kita dijaga. Takutnya kita pakpok dan yang metur. Ya. Ini dosa pahalanya banyak, tapi naudzubillah dosanya juga banyak, ya hilang pahala kita. Ya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan, ya, sudah masuk waktu sholat duha. Semoga kita dihitung pahala umroh haji, ya. Karena memang ada hadis dari Rasulullah SAW, orang yang sholat subuh berjamaah duduk sampai keluar matahari, ya, sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang haji. Bahkan Rasulullah mengatakan tamah, ya, sempurna. Ya. Semoga kita digolongkan orang-orang yang haji dengan Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawi jami' auliya ila masyariqil ardi ila maghrib wa jami' masyayikhina wa syaikhum ajmain ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.